Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini mayat-mayat itu tampaknya belum sepenuhnya jatuh, tetapi mereka tidak dapat pulih. Seolah-olah mereka ditekan secara paksa oleh kekuatan aneh di sini. Namun siapapun dapat melihat beberapa anggota tubuh yang disatukan dan beberapa melekat pada tubuh tersebut, dan bahkan kepala tumbuh di pantat. Kelihatannya sama seperti saat Shoyen masuk ke sini. Sepertinya segala sesuatu yang berada di ruang misterius ini salah, dan mereka pun menjadi salah. Sekarang, lingkaran hitam di kerangka itu dikelilingi oleh cahaya ungu dan dia tampak sangat tenang. Bahkan tidak ada perlawanan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Jadi kecepatan Shoyen berangsur-angsur melambat, karena saat dia masuk lebih dalam ke lautan pasir bintang. Karena bergerak maju bukan hanya masalah pilihan, maka akan ada binatang luar angkasa yang menjaga jalan yang benar, yang harus dikalahkan dan dibunuh. Lagi pula, pusaran itu hanya dapat dilalui setelah mematahkan pembatasan. Jika memang harus ada pembatasan. Jadi sekarang di ruang angkasa tempat Shoyen berada berbeda. Dan kali ini Shoyen juga harus mengalahkan binatang angkasa terlebih dahulu. Tetapi blokade pusaran belum dibuka. Sepanjang perjalanan, Shoyen telah memperoleh lebih dari 50.000 kristal ruang dan waktu. Tapi bukan saja blokade pusaran di depannya tidak dibuka, namun fluktuasi ruang yang dipancarkannya juga salah. Jelas itu bukan pilihan yang tepat. Jadi orang-orang yang mengatur hal-hal ini sungguh banyak memikirkannya. Shoyen merasa apa yang dilihatnya tidak terbentuk secara alami. Kelihatannya lebih seperti pengaturan yang dibuat oleh manusia. Segera Shoyen mengeluarkan 10.000 kristal ruang dan waktu lagi, dan fungsinya seharusnya lebih dari itu. Kemudian dia melihat kristal ruang dan waktu berangsur-angsur menyatu. Kemudian pusaran tersembunyi pelan muncul, dan ketika semua orang di kapal dewa kuno melihatnya, mata mereka berbinar. Meskipun mereka tidak berpartisipasi di dalamnya, namun di sepanjang jalan mereka melihat Shoyen menjadi semakin sangat kuat. Dan Shoyen bahkan mampu mengambil tindakan sendiri. Ternyata lelaki yang saya sukai sangat cerdas. Dia hanya berpikir 3 kali sebelum menemukan solusinya. Beijing berkata sambil menatap Shoyen dengan cinta di matanya yang hampir meluap. Kemudian dia memegang wajahnya dengan kedua tangan, tapi tidak ada seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dengan pipi merah merona, pada saat ini, Shoyen terus melangkah maju. Setelah masuk dari pusaran tersembunyi, kali ini sebuah platform melingkar muncul di depan Shoyen. Bahkan ada suatu sosok berdiri di platform ini. Dan yang mengejutkan adalah itu bukan makhluk luar angkasa, melainkan manusia yang mengenakan pakaian putih. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Junior, apakah Anda datang ke sini untuk jiwa gua kekosongan? Sebelum Shoyen sempat berbicara, sosok berpakaian putih itu bertanya terlebih dahulu. Jadi Shoyen segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan siapa orang ini, dia memutuskan untuk menggunakan sopan santun sebelum menggunakan kekerasan. Iya, jawab Shoyen perlahan. Bagus sekali. Setelah terjatuh cukup lama, seharusnya jiwa gua ini telah menemukan tuan yang lain. Tetapi ia tidak mau pergi, maka ia tetap tinggal di gua saya. Jika Anda lulus ujian saya, Anda dapat terus maju. Apakah Anda berani? Selagi dia berbicara, lelaki berpakaian putih itu perlahan berbalik. Dengan alis tajam dan mata cerah, dia tampak seperti seorang pemuda yang memancarkan sikap menawan. Tentu saja, saya juga ingin meminta saran senior. Begitu Shoyen selesai berbicara, matanya tiba-tiba terfokus dan kemudian dia memilih untuk mengambil langkah pertama.
Hanya saja situasinya tidak jelas. Xiaoyan segera mengambil tindakan lebih dulu. Dan tubuh fisik Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi tubuh Yuan Shen yang panjangnya beberapa ribu kaki dan langsung mengambil 7 langkah berturut-turut. Segera, bayangan telapak kaki yang kokoh mengembun satu demi satu, kemudian menyapu ke arah pria berpakaian putih. Namun pria itu mengangkat tangannya dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul dan 7 bayangan kaki raksasa Xiaoyan yang jatuh. Kemudian bayangan sosok itu sepertinya ditelan oleh lubang hitam. Setelah itu bayangan kaki besar yang menghilang tiba-tiba muncul di atas kepalanya yang menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan keterampilan bertarung yang dia tunjukkannya. Setelah melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, pikiran Xiaoyan bergerak dan 7 bayangan kaki besar pun menghilang. Dan pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Jadi dia secara naluriah menghindar. Hanya saja lelaki itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menunjuk dengan jarinya. Jika Xiaoyan terlambat sedetik saja, maka dahinya pasti tertusuk jari ini. Meskipun kecepatan Anda sangat cepat dan ini berasal dari asal mula guntur, namun jika dibandingkan dengan kekuatan ruang angkasa, hal itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Jika kekuatan jiwa Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan perjalanan melalui titik awal ruang manapun dalam sekejap. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan, tapi kedengarannya bukan seperti sedang menguji Xiaoyan dan lebih seperti dia sedang mengajari Xiaoyan tentang aturan kekuatan ruang. Meskipun jari pria itu terlihat jelas melesat, tetapi Xiaoyan merasa dadanya menjadi dingin, jadi dia menunduk. Kemudian dia melihat bahwa ada lubang berdarah di dadanya yang disebabkan oleh jari pria itu, yang menunjukkan Xiaoyan tidak punya cara untuk menghindarinya. Meskipun dia jelas telah berusaha menghindarinya sebelumnya, tapi serangan lawan masih mengenai tubuhnya. Terlebih lagi, lubang berdarah di dada Xiaoyan sulit disembuhkan. Bahkan setelah dia secara paksa mengaktifkan ki dan darahnya, dia baru bisa menghilangkan kekuatannya menghalangi pemulihan. Anda adalah seorang pemuda yang sangat kuat, yang memiliki asal-usul guntur dan tubuh Anda sangat kuat, sehingga kualitas Anda lebih tinggi dari orang yang sebelumnya. Pria berpakaian putih itu melanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya, karena tampaknya banyak orang telah lulus ujian sebelum dia, dan tempat ini sepenuhnya milik orang ini. Dan jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus menggunakan aturan yang lebih kuat. Sekarang, Xiaoyan memiliki 3 aturan dengan kekuatan absolut. Salah satunya adalah tubuh Yuan Shen. Ketika tubuh Yuan Shen berubah menjadi ukuran 100.000 kaki, maka kekuatannya akan menjadi aturan, dan kekuatan aturan tersebut dapat melanggar semua aturan. Yang kedua adalah api. Itu juga merupakan kekuatan terpenting Xiaoyan. Inilah jalan yang sedang ditempuhnya. Api asing, api surgawi, lalu ke jantung api. Selangkah demi selangkah, jadi api adalah sumbernya yang terkuat. Yang ketiga adalah guntur. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan aturan yang terkandung dalam 3 hati guntur diperlukan untuk mengalahkan pria ini. Dan Xiaoyan harus memobilisasi semua kekuatan aturan ini. Tapi hal yang terpenting bukanlah mengalahkannya, tetapi mendapatkan pengakuannya. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu pria berpakaian putih itu, dia juga menemukan bahwa jiwa orang tersebut tidak lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pria ini kemungkinan merupakan avatar pemilik jiwa gua kekosongan. Setelah Xiaoyan memikirkannya, tubuh fisik Xiaoyan tiba-tiba meledak lebih dulu. Kemudian kabut darah menguraikan kilatan merah yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mengembun menjadi daging dan darah. Tubuh itu berubah menjadi kepalan tangan yang panjangnya 10.000 kaki dan kemudian sebesar meteorit. Setelah itu, dia menghantam pria itu dengan metode yang sama,
tapi tinjunya mendarat di lubang hitam yang diciptakan oleh pria itu. Meskipun itu jelas tinju Xiaoyan, tetapi tinju itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menghantamnya, yang membuat tubuh Xiaoyan yang besar terlempar dengan keras. Dagingnya meledak, darah dan dagingnya rusak dalam sekejap, karena dia meninju dirinya sendiri. Sungguh kekuatan ruang yang aneh. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Awalnya Xiaoyan mengira bahwa jiwa gua kekosongan hanya memiliki efek bepergian menembus ruang dan waktu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki efek seperti itu dalam pertempuran. Dia dapat mengalihkan serangan musuh sehingga tercapai efek pengalihan serangan atau bahkan menyerang penggunaannya sendiri. Tapi hal ini justru membuat Xiaoyan makin bersemangat untuk bisa mendapatkan jiwa gua kekosongan terhadap apapun. Tujuan Xiaoyan ingin menggunakan tubuh Yuan Shen 100.000 kaki adalah bukanlah untuk mengalahkannya, tetapi untuk mendapatkan pengakuannya dan membiarkan pria berpakaian putih melihat sarana dan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan. Pada saat ini, 3 jenis hati api yang berbeda tiba-tiba keluar, sehingga saat melihat hati api Xiaoyan muncul, lelaki berbaju putih itu tampak terkejut. Yang terlihat jelas di wajahnya, Anda memiliki begitu banyak kekuatan asli secara bersamaan dalam tubuh Anda. Jadi, Anda seharusnya memiliki sarana untuk dapat memeriksa dan menyeimbangkannya. Sungguh luar biasa. Sekarang Anda bahkan ingin mendapatkan jiwa gua kekosongan, kata pria itu dengan serius. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.